Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah agak pada loyo semuanya ini. Iya Bu ya, Pak. Sudah pada loyo ya Pak ya. Insya Allah sebentar jam 1, selesai jam 5. Iya Bu ya. Sebentar jam 1, selesai jam 5. Kalau enggak jawab salam saya, selesainya jam 5. Tapi kalau jawab salam saya, insya Allah setengah jam. Ya Bu ya, Pak ya. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dijawab sudah, insya Allah mendapatkan pahala karena jawab salam itu adalah wajib hukumnya. Yang saya hormati seluruh keluarga mempelai laki-laki, wabil khusus keluarga mempelai perempuan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsiran. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga tidak akan berpanjang lebar, tapi kebetulan kayaknya agak panjang lebar. Iya Pak ya. Ya, tidak iya ya. Tidak apa-apa panjang lebar ya. Tidak apa-apa panjang lebar, panjang kali lebar, jadi segi 4, dan itu harus dibangun dalam kehidupan rumah tangga. Iya Pak ya. 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 Saya selalu berbicara tentang psikologi perkawinan. Saya tidak mau bahas masalah fikih. Saya yakin Anda berdua tahu tentang kewajibannya. Ketika seorang laki-laki memutuskan untuk menikah, maka dia sudah tahu apa yang akan dilakukan dalam kehidupan rumah tangganya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi hak istrinya. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang wanita siap dilamar dan mau menerima lamaran seorang laki-laki, maka dia akan paham bahwa saya akan menjadi istri dan hal apa yang saya lakukan dalam kehidupan rumah tangga saya sebagai seorang istri. Saya yakin semuanya. Tetapi masalah dalam kehidupan rumah tangga, tidak ada orang yang bisa menghindarinya atau menghapusnya dalam kehidupan rumah tangga. Betul ya Pak ya? Mau berapa lama pernikahan, saya yakin semua orang punya masalah dalam kehidupan rumah tangga. Mau yang singkat, mau yang panjang, semua punya masalah dalam kehidupan rumah tangga. Apa yang menyebabkan kita bermasalah dalam kehidupan rumah tangga? Adalah perbedaan dalam memahami sebuah kehidupan rumah tangga, perbedaan dalam memahami karakter suami, perbedaan dalam memahami karakter mertua, perbedaan dalam memahami karakter ipar-ipar dan keluarga daripada suami kita atau keluarga daripada laki-laki. Iya Bu ya. Saya tanya, ada mic-nya nggak? Bisa pinjam mic? Saya kalau bawakan nasihat pernikahan kayak kuliah. Karena kebetulan dia adalah advokat, jadi saya harus wawancara sama dia. Tidak apa-apa ya, supaya tidak bosan. Saya begitu, kalau nasihat pernikahan saya seperti kuliah, seperti bawakan mata kuliah. Kebetulan mata kuliahnya hari ini adalah mata kuliah psikologi perkawinan. Karena saya basicnya di bimbingan, maka saya selalu membahas tentang psikologi perkawinan. Ya. Kok tarik nafas ya? Tarik nafas. Mas, senang nggak nikahnya? Insya Allah senang. Insya Allah senang. Sayang sama istrinya? Insya Allah sayang. Cantik nggak istrinya? Sangat cantik. Serius? Serius. Beberapa lama kata cantik itu? Selamanya. Janji? Janji. Diingat ya Pak ya? Diingat ya Bu ya? Diingat ya? Kata cantik hari ini bukan hanya terucap pada hari ini, bukan hanya 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, tapi sepanjang kehidupannya. Siap ya? Insya Allah siap. Kalau nanti istrimu sudah tidak cantik, apa masih bilang cantik? Tetap yang tercantik di dunia. Amin. Diingat ya Pak ya? Diingat. Kalau nanti saudara tadi tahun depan istrinya sudah gemukan, tidak, bodinya tidak secantik ini lagi, kemudian cerita sama temannya, cerita sama tetangga, kok bodi istri saya nggak cantik lagi, berarti kadin telah mengingkari janjinya pada hari ini.
Siap ya? Insyaallah siap menjaga istri dengan baik. Amin, subhanallah. Dan baru saya dapatkan kalau bawa nasihat pernikahan, dia selalu menjawab. Selama ini laki-laki kalau ditanya pada saat sudah menjadi sah pernikahannya, sudah menjadi sah sebagai seorang suami, kalau ditanya malu-malu. Tapi ketika dia SMS pacarnya, betapa banyak satu halaman kata-katanya. Ketika dia telepon pacarnya 1 jam 2 jam dia gombal, tapi ketika di hadapan umum tidak berani mengatakan cintanya terhadap istrinya. Padahal kita ketahui ketika anak muda masih dalam pacaran, mereka tidak membunuh setan, tapi mereka yang dibunuh setan itu sendiri. Tidak ada pahala di dalamnya, hanya dosa di dalamnya. Tapi ketika seorang suami atau seorang laki-laki menikah atau seorang istri menikah, jangankan melakukan hubungan suami istri, tersenyum kepada istrinya dengan penuh dengan segala ketulusan dan keikhlasan, maka yakin 600 setan yang dibunuhnya. Mau gak bunuh setan? Insyaallah dengan ibadah. Amin. Harus wajib hukumnya ya, wajib hukumnya. Jadi dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kenapa saya mengawali dengan konsep wawancara? Karena dia adalah advokat, maka saya mengawalinya dengan wawancara. Ini adalah bentuk metode psikoterapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ketika seseorang mengalami sebuah problem dalam kehidupan rumah tangganya, nggak usah curhat ke tetangga, nggak usah curhat ke mensos, nggak usah curhat ke orang tua, cukup curhat kepada diri sendiri. Bagaimana cara curhatnya? Ingat apa yang pernah dikatakan dalam surat Al-Hadid. Allah itu sudah mengatakan bahwa segala apa yang terjadi dalam kehidupan manusia Allah sudah mengaturnya. Dan pada hari ini Ananda Kadir dan Yuyu menikah adalah merupakan sunatullah dan Allah sudah mentakdirkan semuanya. Jadi ketika nanti ada masalah dalam kehidupan rumah tangganya, maka cukup yang diingat pada saat ijab kabul pada tanggal 5 hari Senin jam 11 lewat tahun 2021 adalah merupakan sebuah ketentuan yang Allah tentukan di Lauhul Mahfuz. Jadi ketika seorang suami dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kemudian dia komplain dengan istrinya karena tidak suka lagi sama istrinya, tidak suka lagi dengan sifat istrinya, karena tidak suka lagi dengan sifat mertuanya, kemudian dia membatalkan pernikahannya, maka dia telah melanggar janjinya kepada Allah dan Rasulnya pada saat yang tadi, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi tidak ada obat yang paling ampuh dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Yang menyelesaikan sebuah problem dalam kehidupan rumah tangga hanya mengingat apa yang pernah kita ucapkan dan kita pernah janjikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika hal itu kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah bagaimanapun lika-liku dalam kehidupan rumah tangga, maka insya Allah akan mengalir dengan sendirinya. Catanya lagi, Mas, yang ceria tuh, ceria. Sudah kenal istrinya? Kenal. Serius? Serius. Tanggal kelahirannya berapa? Katanya kenal. Artinya kenal dalam artian karakter, tapi terkait dengan itu belum sempat periksa KTP. Tahu nggak? Saya tanya sama ibu-ibu. Kalau hari tanggal kelahirannya, meskipun itu tidak istimewa bagi suami, tapi sangat istimewa bagi istri. Kalau pada saat hari kelahirnya diberikan, sayang, selamat ulang tahun ya, barakallahu fi umrik sayang. Senang nggak bu? Senang nggak? Senang ya? Itu merupakan bahasa cinta seorang suami kepada istrinya. Bahasa cinta seorang suami berbeda dengan bahasa cinta seorang istri. Ya, seorang istri itu ini dalam konsep ilmu psikologi, istri itu adalah histori. Tabiat istri itu adalah histori. Tahu nggak bu? Histori. Istri itu adalah ahli sejarah, wanita itu adalah ahli sejarah. Hal-hal yang sudah lama 50 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 bulan yang lalu masih diingat pada hari ini. Iya bu ya? Ibu, tahu nggak apa yang tidak disenangi anaknya kalau makan? Masih ingat bu? Kalau anak-anaknya tidak suka makan ini, tidak suka makan ini, tahu ya bu ya? Diingat ya bu ya?
Tapi kalau suami itu nggak tahu, paling ingat hari ini, minggu depan lupa lagi. Karena tabiat seorang istri adalah ketika dia adalah ahli sejarah, semua hal dia akan ungkit. Kemudian ingat, Ananda Kadir, seorang tipologi seorang wanita, karakter seorang wanita. Wanita itu adalah histori. Kalau ngomong pagi-pagi itu sampai 7.000 kata, betul nggak Bu? Pak, biasa gak istrinya kalau pagi-pagi ngomel? Hanya dibikinkan kopi, Pak, mau minum kopi nggak? Iya. Tapi perempuan nggak cukup itu. Kopi apa Pak? Yang manis, yang pahit, atau yang kopi susu? Harus panjang. Tapi kalau suami nggak seperti itu, cukup sekata oh iya, bikinkan kopi, sudah selesai. Kemudian seorang istri itu bahasa ingin selalu didengarkan. Sementara seorang laki-laki hanya ingin mendapatkan solusi, tidak suka panjang lebar. Kalau ada masalah cukup diam, mencari apa solusinya. Kalau perempuan kalau ada masalah mau curhat, sedikit curhat, biar tersandung kakinya di batu curhat, ya Bu ya. Tapi kalau seorang laki-laki nggak seperti itu. Kalau seorang laki-laki ketika dia punya masalah diam, Nanda Yuyun, kalau nanti Kadir diam, dia biasa di meja hukum banyak kata-katanya, tapi dia ketika punya problem, saya yakin dia pasti akan diam. Boleh Mas ya? Dia cari solusi. Ketika dia dapatkan solusi, baru cerita kepada istrinya. Tapi selama dia masih dalam problem, maka dia mencoba untuk mencari, karena yang berfungsi adalah otak kanannya. Istri itu yang berfungsi adalah otak kirinya. Suka cerewet, ngomong dari A sampai Z. Kalau istri itu nggak marah, itu dari A sampai Z. Yuyun, tahu nggak tanggal kelahiran suaminya? Tanggal 7. Nggak adil ya? Nggak adil ya? Jadi istri itu selalu banyak perhatian. Bahasa cintanya sangat luas. Tapi suami itu bahasa cintanya simpel-simpel saja. Jadi ketika seorang suami, seorang laki-laki ketemu dengan perempuan, jadi seorang suami, seorang laki-laki ketika dia ketemu dengan perempuan yang suka ingin selalu dimanja, suka ingin selalu perhatikan, maka dia akan selalu komplain ketika dia tidak didengarkan. Sedikit Bu, saya sedikit mengutip apa yang dikatakan Pak tadi yang sambutan. Kehidupan rumah tangga itu adalah seperti bahtera. Kehidupan rumah tangga itu adalah seperti bahtera. Ketika kita duduk di tepian pantai, kita nikmati begitu indahnya lembayung senja, kita begitu indahnya gelombang yang kecil yang besar, begitu indahnya ketika sunset mau terbit. Tapi kita tidak pernah tahu apakah di tengah samudera itu ada gelombang besar atau tidak. Di saat kita menyeberang atau kita turun di tengah lautan, baru kita sadar bahwa ternyata di dalamnya begitu banyak gelombang dan arus dan sebagainya. Begitu juga di dalam kehidupan rumah tangga. Hari ini saya yakin kalian berdua bahagia. Sebulan 2 bulan akan bahagia, setahun 2 tahun belum tentu. Saya tanya Bapak sebelum ke sini, sudah berapa tahun nikahnya Pak? Saya 297, berarti sudah 20 tahun lebih. Berapa kali sebulan bertengkarnya? Kalau saya tidak terhitung ya, mungkin hampir tiap hari tapi bisa diatasi. Iya, terima kasih. Kenapa saya tanya? Ananda Yuyun lebih 20 tahun menikah, tapi masih bertengkar setiap bulan. Masih bertengkar. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga belum ada yang sukses. Siapa yang sudah sukses menjalani kehidupan rumah tangga? Angkat tangan. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga belum ada yang sukses. Kita masih proses belajar menjalani kehidupan rumah tangga. Kita sukses manakala kita sudah dipisahkan oleh maut, maka itu baru kita sukses. Tapi selama kita menjalani kehidupan rumah tangga, selama itu juga kita baru belajar menjalani kehidupan rumah tangga. Kata orang tua, ketika anak hadir dalam kehidupan kita, maka satu guru di dalam kehidupan kita. Ketika 2 anak hadir dalam kehidupan kita, maka 2 guru di dalam kehidupan kita. Ketika 3 anak hadir dalam kehidupan rumah tangga kita, maka 3 guru dalam kehidupan kita.
Jadi semuanya menjadi guru, semuanya belajar dalam kehidupan rumah tangga. Ananda Kadir, ingat di dalam Al-Quran, mohon maaf, dalam Al-Quran itu istri itu disebut dengan zaujah. Dia adalah sebagai pendamping, dia adalah sebagai kekasih dalam kehidupan kita, dia adalah sebagai istri dalam kehidupan kita. Dan seorang suami dalam Al-Quran juga tidak disebut sebagai qadimah, bahwa dia bukan pembantu pelayan istrinya. Ketika seorang suami melakukan hal-hal kecil di dalam kehidupan rumah tangganya, entah itu mencuci, memasak, menyapu, maka itu bukan suami yang takut sama istri. Ya Bu ya, itu namanya bukan suami yang takut istri. Jangan sampai ketika seorang suami mencuci, menyapu, memasak, kemudian dikatakan, ah kamu takut sama istri kamu. Bukan, itu adalah seorang suami yang tahu tentang sunnah Rasulullah. Ya, Rasulullah cuci baju sendiri, Rasulullah jahit sendal sendiri. Kenapa kita sebagai umatnya tidak melakukan sunnah-sunnahnya? Dan itu merupakan sebuah bahasa kasih sayang terhadap istri. Bu, senang gak kalau suaminya pulang kemudian tidak ada masakan, dibantu masak? Senang gak Bu? Senang. Ingat ya, ingat, ini yang terakhir saatnya Yuyun. Yun, adek, kalau nanti suami kamu terlambat pulang, biasa nggak bapak-bapak terlambat pulang? Biasa ya. Jadinya pulangnya jam 5, tapi sampainya di rumah jam 2 malam atau jam 12 malam. Ya, nanti suaminya banyak kesibukan di luar. Janji kepada dek, nanti saya pulangnya jam 5 ya. Tapi ternyata setelah jam 5 dikontak, di SMS, diapakan, tidak ada balasan. Tapi ternyata tiba-tiba ketuk-ketuk pintu pada jam 1 malam. Yang ketuk-ketuk pintu ternyata suaminya. Beri salam, assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Kata-kata pertama apa yang kamu ucapkan kepada suamimu ketika pulang pada jam 1 malam? Dari mana? Ingat, kata-kata umum dari mana? Iya ya, Pak, senang gak Pak kalau pas pulang capek-capek kerja di kantoran cari nafkah, tiba-tiba di rumah pulang buka pintu ditanya dari mana Ki? Senang gak Pak? Tidak senang kan? Tidak senang. Ingat, tidak senang. Kalau perempuan, kalau ibu-ibu seorang istri, ketika dia pulang terlambat dari keluarganya, dari mana, dari arisan atau dari mana saja, kemudian terlambat pulang ditanya kayak seperti itu, senang gak? Senang gak Bu? Tidak kan? Berarti sama-sama tidak senang. Jangan pernah ucapkan itu. Ketika suami terlambat pulang, jangan tanyakan itu, tapi tanyakan, Mas, sudah makan belum? Ayo temani saya makan. Pilih mana? Pilih mana Pak? Ditanya sudah makan belum atau dari mana? Ditanyakan belum kan? Ditanyakan belum makan, sudah makan belum? Pasti itu senang. Jadi keinginan seorang istri wajar. Kekhawatiran dia bukan berarti cemburu ya Mas, bukan berarti cemburu seorang istri, tapi itulah gundah gulana seorang istri ketika suaminya lama pulang. Tapi gundah gulana itu dipengaruhi oleh perasaan yang terlalu dalam, sehingga tidak ada logika berpikirnya. Ketika suaminya pulang ditanya sembarang, padahal tujuannya ingin baik. Maka jangan pernah engkau katakan dari mana, tapi tanyakan, Mas sudah makan belum? Ayo temani saya makan. Ya. Kemudian Ananda, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, saya sampaikan ini nasihat Rasulullah kepada anaknya Fatimah. Sebagai penutup, ini nasihat Rasulullah kepada anaknya Fatimah. Ya Fatimah, tahukah engkau wanita yang paling berbahagia, istri yang paling berbahagia adalah wanita ketika dia memandang suaminya dengan penuh rasa senang, rasa bahagia, dengan rasa penuh kehormatan. Maka yakin Allah akan berkata, dia akan memandangnya dengan penuh rasa hormat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang istri bermanja masuk ke dalam kelambu, di dalam selimut suaminya, Bu, pernah nggak masuk dalam selimut suaminya? Setiap hari subhanallah.
Biasa nggak Bu? Biasa nggak minta sama suaminya? Jangan ditanya, subhanallah. Jangan sampai mintanya cuma amplop. Mana yang lebih banyak, minta amplop atau minta itu? Waduh. Harusnya minta yang itu daripada amplopnya. Kalau sudah minta itu, insya Allah menyusul amplopnya. Iya Bu ya? Kalau minta amplop, nggak minta itu, nanti amplopnya disembunyikan Bu. Jadi ketika seorang istri, ini nasihat Rasulullah, ketika seorang istri meminta kepada suaminya, masuk di dalam selimut suaminya, kemudian koci-koci suaminya, minta yang itu, yakin pahalanya bagaikan dihatamkan 40 kali Al-Quran dulu. Kemudian yang kedua, ketika terjadi melakukan hubungan suami istri dan istri yang meminta duluan kepada suaminya, maka yakin, maka diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Jadi Yuni, tidak usah malu-malu minta sama suami. Tidak usah, karena suami itu biasanya begini Bu. Ini secara psikologinya Bu ya. Suami itu biasanya begini. Suami itu biasanya pura-pura tidak mau. Perempuan juga begitu. Ya. Padahal Ananda ingat, perempuan itu kadang-kadang dalam konsep lagi, ini selalu konsep psikologi ya. Seorang suami, seorang istri harus mengetahui 3 bahasa. Bahasa tubuh, bahasa isyarat, dan bahasa hati. Biasa seorang istri kalau mau sama suaminya, lain-lain gerak-geriknya, ya, pura-pura pakai make up, pakai baju yang ini. Maka harus seorang suami harus peka. Suami juga seperti itu. Kalau dia mau sama istrinya, kadang-kadang pura-pura ngambek. Biasa gak Bu? Langsung-langsung ya, luar biasa kalau langsung-langsung. Mudah-mudahan lagi. Jadi secara psikologi seperti itu. Jadi Anda berdua, mudah-mudahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga tetaplah konsisten. Apa yang kamu bangun pada hari ini, maka jaga apapun yang terjadi dalam menjalani kehidupan rumah tangga, karena kita semua adalah proses menjalani kehidupan rumah tangga. Tidak ada yang tidak punya masalah. Kemudian karena saya baca di berkasnya, mudah-mudahan ini adalah yang terakhir dalam hidupnya. Nanda, ingat, bagaimanapun buruknya seorang istri, itu adalah cobaan Allah yang diberikan kepada kita. Bagaimana buruknya seorang suami, itu adalah cobaan yang Allah berikan buat kita. Karena istri hadir dalam kehidupan suami, itu adalah merupakan cobaan buat suaminya, istrinya. Jadi dalam menjalani kehidupan rumah tangga selalu ada perbedaan, tapi hargai perbedaan itu sebagai satu kesatuan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sebagai penutup, berdiri. Nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa. Ini ciri khas saya kalau saya bawakan nasihat pernikahan. Saya selalu menggunakan metode psikoterapi. Ini namanya konseling psikologi. Jadi ketika seorang suami istri bertengkar, nggak usah curhat ya Bu ya. Curhat sama tetangga belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Curhat mulut tetangga belum tentu menjadi surga buat kehidupan kita. Bisa jadi menjadi neraka dalam kehidupan rumah tangga kita. Tapi curhat kepada suami, curhat kepada istri, ingat apa yang dikatakan kepada suami, ingat apa yang dikatakan kepada istri, insya Allah akan menyelesaikan masalah. Itu namanya muhasabah. Kita selalu mengingatkan diri kita dengan apa yang kita ucapkan kepada istri kita ucapkan kepada suami kita. Siap ya? Baku hadapan, baku hadapan. Pegang tangan istrinya, pegang tangan. Ya sedikit saya jelaskan Bu ya. Ketika seorang suami memegang tangan istrinya, 700 setan yang dibunuhnya. Dan hari ini Ananda Kadir sudah membunuh 700 setan. Nggak tahu sebentar malam berapa setan yang dibunuhnya. Iya ya. Jadi kalau muda-mudi yang pegangan tangan bukan bunuh setan, tapi mereka yang dibunuh setan. Iya. Ketika seorang suami memegang tangan istrinya, 700 setan yang dibunuhnya. Ketika seorang suami mencium jidat istrinya, 800 setan yang dibunuhnya. Ketika seorang suami mencumbui istrinya, 900 setan yang dibunuhnya. Dan ketika seorang suami menggauli istrinya,
1000 setan yang dibunuhnya. Mas Kadir pilih yang mana? Yang 1000. Hah? Jadi dilewati 600, 700, 800, 900 ya? Dilewati. Harus Enggak bertahap, subhanallah. Supaya dapat semua Pak Ustaz. Oh, dapat semua. Hah? Jadi harus dipahami, seorang istri, seorang suami tidak usah lagi malu-malu, karena masing-masing punya fadilah. Masing-masing punya fadilah. Ketika istri meminta, ada fadilahnya. Ketika suami memberikan, ada fadilahnya. Namanya saling memberi sedekah. Seorang istri memberi sedekah ketika dia harus melayani suaminya. Seorang suami ketika dia menggauli istrinya, memberi sedekah kepada istrinya. Ya, siap? Nanda, katakan apa yang kamu ingin katakan kepada istrimu. Harapan kamu semuanya ungkapkan, dan insya Allah kami semua yang di sini mengaminkan. 40 orang yang mengaminkan, maka insya Allah Allah akan mengijabah apa yang kita inginkan kepada Allah. Ya, Nada siap ya? Dan Yuyu, Dida Yuyu juga mengatakan hal yang sama kepada suaminya. Harapan, jadi ketika nanti kamu bertengkar, banyak yang belah kamu, banyak yang bantu. Kalau dia bikin meja hijau di dalam rumah, dia adili kamu, panggil mereka untuk mengadili dia. Bisa ya? Siap, insya Allah akan diaminkan doanya. Silakan dua Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang, saya berharap kelak kita hidup berumah tangga, jadilah istri yang selalu ada dalam kondisi apapun, baik susah maupun senang. Dan kelak kita akan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha, yang dapat berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa dan alam. Amin. Jadi itu suami yang setia, pengertian, bapak yang baik, Anak-anak kami bertanggung jawab. jadilah pemimpin yang bijaksana dalam rumah tangga kita. Imam ya Mbak, imam. Kok jadi saya yang sedih ya? Sama. Cium tangan suaminya, cium tangan suaminya. Ya, subhanallah. Barusan ya. Masya Allah. 800 setan yang membunuh. Tinggal sebentar digenapkan 1000 setan. Ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan insya Allah kita semua menjadi saksi keduanya, bisa membawa kepada kehidupan yang berkah di dalam kehidupan rumah tangganya, bisa menjaga kehidupan rumah tangganya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagai tujuan kehidupannya, yaitu selamat di dunia dan di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan akan dikabulkan apa yang mereka inginkan dalam kehidupannya, dijaga oleh Allah, diikatkan keduanya seperti mengikatnya 2 kalimat syahadatain, dan insya Allah tidak akan pernah dipisahkan seperti tidak terpisahnya 2 kalimat syahadatain. Mudah-mudahan berbahagia. Kita sama-sama menutup acara ini dengan mengirimkan keberkahan suratul Fatihah kepada keduanya. Mudah-mudahan dengan keberkatan suratul Fatihah bisa membawa kepada kehidupan yang bahagia untuk keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha Menghimpun, maka himpunlah keduanya di dalam ikatan syahadatain-Mu, dan jangan pernah Engkau pisahkan seperti tidak terpisahnya 2 kalimat syahadatain. Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha Memberi, maka anugerahkanlah keduanya keturunan yang soleh dan soleha, serta anak-anak yang taat kepadamu dan kepada keduanya. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami semua dan keduanya memiliki hati yang keras, maka lembutkanlah hati kami seperti kelembutan hatimu ya Allah. Allahumma naj'aluka fil umuri wa na'udzubika min syururihim. Allahumma ya Allah,
sesungguhnya Engkau yang maha segala-galanya, maka lindungilah dia, lindungilah keduanya dalam rahmat dan rahim-Mu. Rabbana hablana wa min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa barakatan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.